Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di seri webinar kelas dukungan virtual kerjasama Health Nona dengan PFK Pertamina Foundation. Perkenalkan, lagi saya Ainani Ifra. Nanti dalam sesi yang kedua ini saya akan memandu jalannya diskusi dan sharing kita hari ini. Sebelumnya, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman ini dapat terselenggara tentunya berkat dukungan dari PF Muda Pertamina Foundation dan para community partners, ada Indonesia Volunteering Hub, Jadi PNS, rekan-rekan perempuan berkisah, Holabek Jakarta, Taste the Lively, SafeNet, Cinta Setara, Ek Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Perjuangan Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Oke, jadi di sesi yang kedua ini kita akan membahas gitu ya mengenai apa itu mungkin kemarin pas pada saat sesi sebelum kelas webinar ini dimulai, teman-teman banyak tuh yang menanyakan kira-kira ini tuh yang mengadakan kelas dukungan virtual ini siapa sih? Udah tahu dong pasti Help Nona. Tapi sebenarnya Help Nona ini sendiri adalah apa gitu ya? Maksudnya adalah komunitas apa dan lain-lain. Terus juga sebenarnya bagaimana sih hal-hal gitu ya yang sebenarnya diharapkan dari kelas dukungan virtual ini. Terus juga apa kira-kira hal-hal yang mungkin bisa teman-teman bagikan nanti pengalaman atau sesi-sesi atau pengetahuan juga nanti kita akan bahas semuanya di sesi kedua ini. Nah, tentunya dalam membahas mengenai siapa itu Help Nona, terus juga kita akan pasti nggak akan lepas kita akan ngomongin soal kekerasan berbasis gender dan berbagai persoalannya. Saya nggak sendiri karena sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita bersama ada Kanika Nadila dari yang merupakan founder dari Help Nona. Halo Ai. Ai, sepertinya suaranya belum terdengar. Oke, sekarang sudah terdengar ya? Sudah. Mohon maaf teman-teman, kita semua tahu bahwa problem terbesar kita di adaptasi baru ini adalah sinyal internet. Jadi saya mohon maaf kalau tadi suaranya terputus dan sempat keluar dari Zoom meeting. Tapi semoga itu tidak mengurangi semangat teman-teman. Ya. Oke, suara saya sudah terdengar jelas ya? Oke. Dan tadi mungkin saya ingat kali ini kita akan membahas sesi kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng satu inisiator dari terciptanya program kelas dukungan virtual dan juga ya pastinya dari Help Nona. Ada Kanika Nadila yang merupakan Halo Ai. Halo Kak. Kanika apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, oke. Jadi kita akan sharing ya Kak tentang apa itu Help Nona, terus juga apa harapan dari kelas dukungan virtual ini. Akan ada beberapa sharing. Silahkan Kanika, waktu dan layarnya di.
Baik, terima kasih Ai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sore ini. Tadi sebenarnya diskusinya sudah sangat menarik juga ya dari Mbak Andi Yantriani. Diskusi memang harapannya kita ingin membuka atau memulai kelas dukungan virtual ini dengan bahasan yang lebih umum gitu tentang apa itu kekerasan berbasis gender dan secara singkat gambaran keterkaitan antara akses layanan dan bagaimana sistem dukungan berkelindan gitu ya dengan konteks kekerasan berbasis gender itu. Nah, terus kalau misalnya untuk sesi ini sebenarnya sih objektif utama yang ingin aku sampaikan mewakili Help Nona adalah untuk menjelaskan nanti ke depannya 5 hari ke depan secara substansi apa sih gitu yang akan kita bahas. Tentunya kan kita juga memahami teman-teman juga memiliki harapan-harapan apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin didiskusikan gitu. Jadi sebenarnya goals utama sampai nanti kita jam 6 sore itu akan membahas secara singkat saja nanti tema-tema 5 hari ke depan itu akan membahas apa. Harapannya ini akan menjadi pemantik gitu untuk 5 hari ke depan teman-teman malah jadi semakin semangat untuk oke, aku mau ikut. Sorry, suara aku nggak masuk kah? Masuk Kak, jelas. Masuk ya, oke. Iya. Nah setelah itu menjadi semangat gitu teman-teman, jadi semakin ingin juga mempelajari karena dari awal udah dijelaskan bahwa nanti 5 hari ke depan kita bakal membahas tentang A, B, C, D gitu teman-teman. Untuk itu aku izin share screen ya teman-teman ya. Oh ya, sama satu lagi nanti harapannya di akhir jika memang masih ada waktu, sistemnya adalah kita sharing aja teman-teman karena aku juga sama seperti teman-teman. Ya kita Help Nona juga adalah komunitas sama seperti juga beberapa perwakilan di sini kan juga banyak dari teman-teman komunitas ya. Kita bisa sharing aja mungkin teman-teman bagaimana mungkin ada upaya pendampingan untuk teman-teman penyintas kekerasan berbasis gender di lingkungan teman-teman, mungkin ada harapannya ikut KDV seperti apa atau mungkin ada hambatan, itu mungkin bisa didiskusikan di akhir gitu ya teman-teman. Aku izin share screen sebentar. Mohon info, udah terlihat atau belum di layar teman-teman? Sudah Kak, sudah terlihat. Sudah ya, oke teman-teman, ya hari ini Rabu 27 Januari kita akan membahas 101 aja tentang kekerasan berbasis gender yang sebenarnya sih secara umum menurutku sudah sangat dipaparkan dengan sangat jelas dan sangat baik kompleksitas ya dari Ketua Komnas Perempuan, dan nanti akan di breakdown lagi nih dalam 5 hari ke depan. Case by case konteksnya gitu, apakah konteks KBGO, konteks tadi ya tantangan mungkin mengakses keadilan dalam konteks hukum, tantangan dalam konteks mengakses untuk case pro-nya, mungkin layanan psikologinya, mungkin bagaimana psychological first aid-nya gitu. Kalau memang yang menarik nih menurut aku untuk besok kita akan bahas tentang sistem dukungan seperti itu. Nah, untuk itu aku juga mohon izin untuk menjelaskan sedikit aja tentang Help Nona gitu. Sebenarnya Help Nona sendiri kita adalah komunitas inisiatif sosial gitu dari akhir Oktober 2015, tapi baru ada website, baru ada kita diskusi, memang kita diskusinya banyak tentang intimate partner violence, domestic violence, abusive relationship, seperti itu. Jadi memang selalu kalau ditanya memang kita goals-nya apa sih, sesimpel membangun ruang diskusi aja sih gitu, karena memang kita berangkat dari kegelisahan dari teman-teman penyintas, dari sesama yang punya pengalaman juga tentang isu ini, dan kita sebenarnya pengen awalnya kan hanya ingin sebatas berbagi informasi, berbagi ruang gitu ya, saling mendukung sebenarnya gitu. Jadi ketika kita pun menggunakan term Help Nona, bukan sebenarnya bukan pandangannya adalah Help Nona berarti harus ditolong atau misalnya ada yang perlu ditolong atau tidak ditolong, tapi sebenarnya pada proses atau prinsip kesalingan itu sendiri, karena kan kita memang ketika menginisiasi ini berangkat dari pengalaman ingin saling mendukung satu sama lain sesama penyintas seperti itu. Itu sih makanya kita percaya bahwa memang setiap individu itu sebenarnya punya suara, punya pengalaman yang unik gitu ya untuk saling mendukung seperti itu. Nah, untuk saat ini sebenarnya Help Nona sih kita fokus untuk yaitu ya secara online dan offline untuk mendiskusikan tentang isu intimate partner violence gitu.
Tapi ya memang ya karena ada kondisi protokol COVID ya, jadinya mungkin offline-nya lagi nggak ada ya, udah hampir setahun ini gitu. Nah terus yang kita lakukan apa sih sebenarnya ya, selain tentunya kita membuat infokit di website gitu ya, kita juga memberi ruang untuk berdiskusi tadi ya, diskusi entah lewat DM ataukah misalnya diskusi secara umum gitu lewat workshop. Karena kan kadang kita juga bikin workshop secara umum buat teman-teman khusus penyintas gitu. Tapi memang kesininya selain diskusi juga khusus untuk penyintas, memang kita juga kadang bikin workshop yang lebih umum gitu. Seperti ini kan sebenarnya nggak hanya khusus untuk penyintas ya, tapi memang teman-teman secara umum yang tujuannya berarti ini lebih kepada raising awareness aja tentang isu ini, seperti itu. Nah, untuk itu sebenarnya itu aja sih penjelasan tentang Help Nona ya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih teman-teman udah terpilih dari total 609 aplikasi peserta yang masuk ya. Sebenarnya ini udah ada penjelasannya kemarin ya waktu di onboarding kita dalam seleksi kelas dukungan virtual. Kita yang memilih dengan pertimbangan lokasi, sebenarnya seperti yang sudah aku jelaskan kemarin juga ya. Memilih juga keterlibatan juga di komunitas, akar rumput gitu ya. Dan juga keaktifan berbagi informasi di media sosial, karena pada akhirnya kan kita juga pengen sama-sama nih gandengan tangan hand in hand untuk raising awareness gitu kan. Dan juga your why-nya juga ya, maksudnya kita juga ingin mendengar pengalaman unik dari teman-teman, kita juga pengen saling sharing, saling diskusi gitu ya tentang apa ya semangat dan alasan kenapa teman-teman juga pengen belajar bareng gitu, diskusi bareng, karena ya Helpnona sendiri juga sebenarnya pengen belajar bareng, makanya kita berusaha untuk organize diskusi ini seperti itu. Nah, ini gambaran singkat aja, 609 pendaftar, ada 82 peserta yang terpilih. Kalau misalnya kita coba data, kan kita juga tanya teman-teman sebenarnya berasal dari domisili mana sih gitu, karena kan kita juga pengen seluas mungkin gitu untuk keterlibatannya ini gitu, nggak hanya di Jabodetabek. Kebetulan kalau memang Help Nona sendiri, aslinya memang kita kalau kegiatannya offline di Jabodetabek. Tapi senang banget gitu, kalau misalnya sekarang tuh banyak banget keterlibatannya teman-teman gitu. Kalau kita total ada lebih dari 46 kota kabupaten teman-teman, mulai dari yang Bandar Lampung, Pangkal Pinang gitu ya, sampai di Padang, Pekanbaru gitu kan, Serang, Bandung, Surabaya, Situbondo gitu kan, sampai juga ada yang di teman-teman Makassar, di Goa, di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, di Denpasar, di Mataram, Sumbawa NTB, Kupang NTT, Flores Timur, Manggarai, Maumere, NTT, Raja Ampat. Jadi senang banget nih, semoga ya balik lagi ini jadi ruang kita buat diskusi dan belajar bareng dalam beberapa hari ke depan dalam konteks webinar, dan tentunya kalau di onboarding kita cerita sedikit juga tentang harapannya nanti kita ada proyek sosial dan semacamnya gitu. Nah, teman-teman kita juga kan sempat nanya gitu, apakah teman-teman juga terlibat dalam komunitas gitu. Mungkin nggak secara resmi perwakilan komunitas, tapi misalnya memang teman-teman banyak terlibat di komunitas A, B, C gitu ya, dan kita coba compile nih data dari aplikasi yang masuk, dari 82 peserta yang terpilih, itu ada banyak juga teman-teman komunitas yang bergabung. Jadi aku ucapkan terima kasih juga ada teman-teman yang dari Kohati, dari PMKRI, dari GMKI gitu ya, ada Fatayat yang Tulung Agung, gitu, ada Senyum Puan, Sahabat Bicara, Perempuan Berkisah, ada dari Gaung NTB, Beranda Perempuan juga, teman-teman dari Sama Setara ID, dan banyak lagi ya, juga ada dari teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa juga ada beberapa gitu ya, ada dari Forum Perempuan Unisri, dari Koprikon Faka, dan lebih banyak lagi, bisa dicek aja teman-teman. Jadi sebenarnya menurut aku ini ruang yang sangat ini banget ya, yang sangat potensial banget kalau teman-teman mau saling berdiskusi, sharing. Itulah makanya harapannya nanti di akhir kita juga bisa saling sharing nih, harapannya teman-teman seperti apa, mungkin pengalaman dampingnya seperti apa, atau nanti 5 hari ke depan nih aku pengen belajarnya tentang apa sih gitu. Nah, ini teman-teman, aku akan menjelaskan sedikit aja ini tentang latar belakang kelas dukungan virtual gitu ya. Yang sebenarnya tadi di awal banget Ai sudah menjelaskan ya tentang apa sih gitu latar belakang kenapa ada kelas dukungan virtual gitu. Seperti yang kita tahu ya, di tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat kira-kira sekitar 75% kasus kekerasan perempuan itu terjadinya pada ranah personal gitu. Sementara secara umum mungkin teman-teman sudah familiar sih dengan data ini ya, bahwa UN Women mencatat dari 1 sampai 3 perempuan tuh pernah mengalami kekerasan semasa hidupnya. Itu tentunya satu korban aja sudah terlalu banyak teman-teman, sehingga ada urgensi lah tentunya untuk membahas tentang ini dan memberikan ruang untuk diskusi seperti ini. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, hasil kajian Komnas Perempuan tentang perubahan dinamika rumah tangga, jadi karena dinamika rumah tangga konteksnya relasi personal ya teman-teman,
itu menunjukkan beberapa data ya. Memang ini datanya keluar Juni 2020 ya. Jadi mungkin menggambarkan konteks awal-awal pandemi ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahwa upaya penyintas melaporkan kekerasan di lembaga layanan itu sempat menurun ya di awal-awal seperti itu. Sementara sekitar 88% responden perempuan menyatakan semakin sering mengalami kekerasan domestik gitu ya sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Ya mungkin tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan juga ya oleh Mbak Andi bagaimana mungkin kondisi waktu di awal PSBB juga ada kerentanan secara ekonomi juga, itu juga kan menimbulkan kerentanan yang lebih seperti itu. Nah, namun di satu sisi juga ada kompleksitas nih, bagaimana 80,3 responden merupakan korban atau penyintas memilih tidak melaporkan ke lembaga layanan. Mungkin itu juga pertimbangannya karena kan tadi ada PSBB dan semacamnya. Kalau aku mau cerita sedikit dengan aku sendiri juga bertugas di unit pengaduannya rujukan Komnas Perempuan, juga kan banyak perubahan ya, maksudnya kita yang biasanya menerima kasus secara langsung gitu, datang langsung dan via telepon, tiba-tiba kan dalam sekejap kita harus merubah mekanisme penerimaan pengaduan kan, akhirnya menjadi via telepon dan via Google Form sekarang. Tentunya kan di satu sisi mungkin banyak yang menemukan bahwa proses pengaduan via Google Form itu menjadi lebih efisien karena hanya tinggal ketik seperti itu. Tapi di satu sisi kan ada kompleksitas, tidak semua juga teman-teman penyintas ini juga cukup adaptif dengan perubahan, maksudnya konsep akhirnya harus via Google Form. Ada juga kan yang sulit juga untuk mengakses karena mungkin masalah jaringan, masalah teknologi, masalah pengetahuannya juga. Jadi memang ada kompleksitas itu gitu. Dan juga ada data menunjukkan bahwa penyintas yaitu memilih tidak melaporkan ke lembaga layanan, tapi juga ada temuan menarik bahwa mereka juga memilih potensi untuk bercerita pada orang terdekat gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bisa disimpulkan juga sih bahwa ternyata dukungan sosial memiliki posisi strategis ya teman-teman dalam proses pemulihan penyintas gitu. Untuk konteksnya sekarang kita bicara kekerasan berbasis gender gitu. Nah, suatu kesatuan support system tuh bagaimana sih gitu kan teman-teman. Ya kalau kita familiar tentunya ya keluarga, sahabat, tenaga profesional gitu dalam kaitannya dengan lembaga layanan. Tapi yang bisa kita ambil garis besarnya teman-teman, sebenarnya kita juga tanpa disadari bisa juga sih menjadi bagian sistem dukungan bagi lingkungan sekitar kita, atau bahkan yang paling penting sih jika kita sendiri berada dalam kondisi ya kekerasan, sebenarnya kita juga bisa menggunakan kesempatan ini juga untuk ya berdiskusi juga ya dalam 5 hari ke depan untuk menambah pengetahuan, berdiskusi dan sharing juga seperti itu. Nah, ini teman-teman sebenarnya yang sangat penting, yang sebenarnya menurut aku dalam waktu 1 jam ke depan ini objektif yang paling penting untuk menjelaskan sebenarnya kelas dukungan virtual ini berfokus pada apa sih gitu ya. Kita tuh berfokus pada bahasan aplikatif, pragmatis gitu mengenai ya tadi akses layanan dan sistem dukungan bagi kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi mungkin ke depannya memang tema-tema bahasan kelas dukungan virtual ini akan ada keterbatasan nih dalam bahasan teoretis, maksudnya dalam arti kalau misalnya teman-teman pengen diskusi misalnya pengertian patriarki gitu, atau mungkin ekofeminisme, atau maksudnya intinya konsep-konsep teoritis seperti itu mungkin nggak akan terlalu spesifik dibahas gitu. Kita akan langsung spesifik tentang ya tadi bagaimana sistem dukungan yang baik untuk lingkungan sekitar, bagaimana dalam konteks pendampingan hukum misalnya untuk kasusnya, tantangannya seperti apa, pokoknya lebih konteksnya aplikatif dan pragmatis seperti itu teman-teman. Nah, ini sih singkat aja terkait gender-based violence ya, yang sebenarnya juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap juga ya oleh Mbak Andi Yantiani tentang GBV atau gender-based violence itu apa sih, yang pastinya sih tentunya harmful acts ya directed at individual based on their gender yang tadi sudah disampaikan, dan mengakarnya itu tentunya dengan ini ya ketidakadilan gender seperti itu. Nah, dan ini tentunya juga ini ya pelanggaran terhadap human rights juga seperti itu, dan memang ada kerentanan yang lebih tinggi bagi teman-teman yang perempuan. Nah, ini ranah gender based violence teman-teman. Kalau teman-teman yang lain mungkin udah pada familiar ya tentang hal-hal seperti ini, tapi harus aku jelaskan juga tentang apa sih ranah gender-based violence itu gitu. Kalau tadi di awal Nona cerita tentang intimate partner violence, kita biasa diskusi tentang abusive relationship-nya dalam konteks relasi dengan pasangan, itu berarti teman-teman kan kita sama-sama tahu bahwa itu masuknya dalam ranah personal ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan gitu ya, yang pokoknya hubungan antara korban dan pelakunya itu berada dalam ranah atau relasinya yang personal. Tapi teman-teman jangan lupa juga bahwa kita nih ke depannya akan bahasnya dalam konteks
kekerasan berbasis gender. Jadi nggak hanya bicara ranah personal aja, tapi ada juga nih ranah-ranah lain seperti ranah di komunitas, ranah di negara. Ranah komunitas pasti teman-teman juga familiar ya konteksnya jika pelaku hubungan dengan korbannya adalah mungkin tetangga, rekan kerja gitu ya. Kekerasan seksualnya di ranah publik gitu seperti pelecehan seksual atau seksual harassment di lingkungan kerja gitu kan. Dan juga tentunya di ranah negara yang mungkin ini jarang terlalu didiskusikan ya, tapi sebenarnya dalam ranah negara juga tentunya ada ya untuk bentuk-bentuk kekerasan gitu. Bagaimana kekerasan berbasis gender dalam lingkup negara itu, misalnya contohnya adanya kebijakan diskriminatif yang menyasar tubuh perempuan, dan kemudian bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lain dalam situasi konflik atau tempat pengungsian dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal ini teman-teman, jadi tenang aja kita diskusi nanti dalam 5 hari ke depan, tidak hanya akan membahas dalam konteks ranah personal, tapi tentunya secara umum melihat kekerasan berbasis gender secara utuh seperti itu. Nah ini sih secara umum aja teman-teman ya untuk bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, karena khawatirnya mungkin kebanyakan dari teman-teman di sini pasti sudah jauh lebih paham lah tentang hal ini, tapi kalaupun memang di antara teman-teman ada yang belum terlalu familiar, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Tentunya ya, kalau yang sebenarnya secara literatur ada mungkin beberapa pembagian, tapi yang mungkin paling familiar dan paling umum adalah ini ya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual juga, seperti itu. Dan kemudian dampaknya juga teman-teman. Nah dampaknya juga tentunya berkelindan ya, maksudnya tentunya dampak secara fisik juga, secara psikis, dampak secara sosial, dampak secara ekonomi, dan dampak kesehatan reproduksi. Nah sebenarnya ini juga akan mengantarkan kita pada pemilihan terkait tema-tema yang akhirnya kita putuskan. Kita punya kesempatan nih 6 hari untuk berdiskusi gitu, untuk memilih tema-tema diskusi itu seperti apa saja. Maka kita memutuskan untuk diskusi yang paling pertama adalah secara umum. Kita coba hadirkan Mbak Andi gitu untuk memaparkan secara umum kekerasan berbasis gender itu seperti apa, kompleksitasnya seperti apa, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan tema-tema tematik ya, juga tentunya dengan mempertimbangkan ya kompleksitas dampak yang dialami teman-teman penyintas ketika mengalami kekerasan berbasis gender gitu ya, bahwa secara psikis tentunya juga terdampak. Terus jangan lupa terkait dampak kesehatan reproduksinya juga, dan kemudian nanti kita akan bicara tentang lebih lanjut tentang masalah akses layanannya seperti itu. Nah, juga yang memang situasi juga yang sekarang makin meningkat dan tidak bisa ditinggalkan adalah diskusi tentang KBGO ya teman-teman ya, bahwa tadi kalau kita cerita sedikit tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, fisik, psikis, ekonomi, seksual gitu. Ada juga kekerasan berbasis gender yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah bahwa kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang terjadi di ranah online atau digital, dan yang paling penting harus dipahami menggunakan teknologi sebagai mediumnya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau bisa dipahami KBGO yang merupakan perpanjangan tangan gitu ya, perpanjangan dari kekerasan berbasis gender GBV di ruang fisik atau offline yang tadi kita bahas di awal gitu. Bentuknya ada macam-macam, dan ini bisa banget nanti kita bahas khusus di tanggal 29 ya, hari Jumat, dan kita berikan ruang di hari itu full kita bahas KBGO dari satu narsum ya, kalau nggak salah Mbak Nenden dari SafeNet. Jadi teman-teman bisa diskusi cukup banyak waktunya, semoga semua pertanyaan bisa terakomodir gitu ya, tentang cyberstalking, tentang ya kalau misalnya paling banyak mengemuka banget sih distribusi konten intim non konsensual ya. Kembali lagi kalau misalnya dari pengalaman diskusi kasus di Helpnona atau pengalaman aku di unit pengaduan untuk rujukan Komnas Perempuan, dalam kondisi konteks pandemi ini teman-teman, ya distribusi konten intim non konsensual itu sangat-sangat meningkat tajam pengaduannya gitu. Jadi ini sangat baik juga untuk kita khusus diskusikan nanti di hari Jumat tanggal 29 seperti itu. Nah ini tadi ya, bahas sedikit tentang intimate partner violence, bagaimana intimate partner violence adalah pola di mana salah satu pasangan mengontrol, mengatur, menyebabkan rasa takut, dan bahkan membuat ketergantungan pasangannya gitu. Ya kata kuncinya yang perlu kita pahami tentunya ketimbangan relasi kuasa ya, itulah yang membuat akhirnya itu menjadi bentuk kekerasan gitu. Intimate partner violence is one of the most common forms of violence against women gitu. Jadi memang cukup sangat penting juga untuk selalu didiskusikan seperti itu. Nah ini teman-teman, kalau kita tadi diskusi secara
menurut informasi dari WHO, dari mana data-datanya ini juga ada data dari catatan tahunan Komnas Perempuan yang terbaru tahun ini mungkin data 2019 kali ya, dikompil jadi 2020, mungkin di Maret nanti akan ada catatan tahunan Komnas Perempuan yang terbaru dan mungkin itu akan menunjukkan data KBGO-nya akan meningkat tajam ya kalau dari pengalaman kita penerimaan pengaduan. Tapi kalau untuk data yang dari tahun lalu, ya ini tadi yang seperti disampaikan di awal, bagaimana memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kalau menurut Rana memang paling banyak konteksnya terjadi dalam ranah personal, sekitar 75,4% gitu ya terjadinya. Nah, ini kita masuk sedikit ke masalah dukungan dan akses layanan kasus kekerasan berbasis gender, teman-teman. Ini juga yang memudahkan kita juga akhirnya untuk breakdown. Sepertinya tema-tema ini yang cukup baik untuk kita diskusikan gitu, bagaimana ketika kita mau melihat secara utuh akses layanan dukungan untuk teman-teman penyintas, bagaimanapun juga pasti kan secara prinsip tentunya kita mempertimbangkan paling utama adalah mendengarkan kebutuhan gitu dari teman-teman penyintas, harapannya seperti apa. Tapi secara umum kan ada beberapa opsi yang secara utuh bisa kita berikan informasinya kepada teman-teman penyintas gitu, teman-teman korban kekerasan berbasis gender, seperti kamu memiliki opsi untuk mengakses layanan psikologi, layanan kesehatan reproduksi, layanan hukum, layanan rumah aman jika memang kebutuhannya mengarah kepada hal tersebut. Kita juga akan banyak ini ya familiar dengan konteks-konteks layanan yang terpadu gitu ya. Maksudnya kita paham ada P2 TP2A gitu ya. Atau mungkin banyak juga kan Women Crisis Center yang memang dalam Women Crisis Center itu sendiri memang ada dukungan untuk layanan psikologinya, hukum sekaligus dalam satu tempat seperti itu. Dan nggak lupa juga bahwa bagaimanapun juga dukungan komunitas juga memiliki peran gitu ya. Bagaimana mungkin support group juga memberikan dukungan juga ya buat teman-teman saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Tadi kembali lagi bahwa pengalaman setiap individu, setiap teman-teman penyintas tentunya unik dan tentunya punya harapan, dan proses untuk pulihnya itu juga kan prosesnya bermacam-macam gitu. Bagaimana unit pelayanan perempuan anak di kepolisian juga sebenarnya juga harusnya menjadi ruang juga sih untuk teman-teman penyintas untuk mengakses keadilan. Bagaimana maksudnya konteks lembaga negara tuh bagaimana sebenarnya hingga sampai derajat atau batasan wewenang dan mandat tertentu ya. Misalnya kayak Komnas Perempuan juga kan sebenarnya bisa untuk merujuk korban sesuai dengan kebutuhannya itu seperti apa. Jadi sebenarnya ada ruang-ruang dukungan yang sebenarnya bisa kita tawarkan, bantu kita jelaskan kepada rekan-rekan penyintas, atau mungkin kalau teman-teman di sini juga memang ada yang masih berproses juga dalam pengalaman kekerasannya, juga bisa melihat secara utuh bahwa dukungan ini juga ada bermacam-macam gitu. Nah, next ini ya support system bagi kasus kekerasan berbasis gender ya teman-teman ya. Tentunya kan kita familiar mungkin keluarga, sahabat, lembaga layanan atau tenaga profesional gitu ya. Tapi sebenarnya akan jadi diskusi yang menarik ya. Itulah kenapa setelah diawali tadi dengan Mbak Andi Yentriani menjelaskan tentang secara umum ya kekerasan berbasis gender seperti itu apa dan kompleksitasnya seperti apa untuk memacu pemantik diskusi teman-teman. Juga ya nanti kita yang kedua itu sebelum membahas tentang akses layanan, kita bicara tentang sistem dukungan, tentang support system gitu. Jangan sampai kita gagal paham atau salah memahami tentang konsep support system ini dalam konteks kekerasan berbasis gender itu seperti apa sih gitu. Bagaimana sejauh mana gitu kita tuh bisa memberikan dukungan atau take action gitu untuk isu-isu seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, catatan penting juga tentang support system yang mungkin kalau menurut aku sih akan lebih baik disampaikannya di sesi besok ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau besok itu kita akan bahasnya sama teman-teman dari Perempuan Berkisah dan teman-teman Holabek Jakarta. Jadi masing-masing akan menceritakan di satu sisi tentang pentingnya support system gitu. Kan tentunya mereka juga sebagai komunitas tentunya menjadi bagian dari sistem dukungan ya. Tapi di satu sisi mereka juga akan menceritakan sedikit tentang bagaimana mereka kemudian juga menginisiasi aksi-aksi mereka itu seperti apa. Jadi 2 poin utama itu yang besok akan dibahas oleh teman-teman Perempuan Berkisah dan Holabek Jakarta gitu. Tapi catatan penting yang secara general aja yang bisa aku sampaikan, dan mungkin teman-teman juga bisa tambahkan karena aku juga yakin teman-teman juga dari komunitas gitu ya. Pasti mungkin ada pemahaman yang lebih bisa ditambahkan, mungkin bisa dikoreksi. Tapi kalau kami sih memahami bahwa
sebagai support system ya tentu prinsip utamanya adalah solidaritas ya untuk teman-teman penyintas yang mengalami pengalaman kekerasan berbasis gender, dan bersifat tentunya mendukung ya, karena kita percaya setiap individu itu memiliki daya untuk berproses pulih dan untuk berproses sintas, sehingga dari awal kita selalu bilang Have Nona itu prinsipnya kesalingan, artinya ketika bicara saling itu tentunya setara ya, maksudnya saling mendukung gitu, memberi ruang satu sama lain gitu, dan ya artinya kita relasinya setara gitu, bukan kita yang berpunya pengetahuan atau gimana, tapi juga bukan penyelamat atau seperti itu, karena itu kan logika pikir yang juga tidak baik juga untuk dipahami dalam konteks support system untuk kekerasan berbasis gender. Jadi memang ruang kita adalah validasi pengalaman, memberi ruang untuk berdiskusi, dan tentunya lebih daripada itu ya raising awareness juga sih buat teman-teman yang mungkin di satu sisi sama sekali nggak familiar sama isu itu kan juga tugas kita bareng-bareng gitu untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik sebelumnya seperti itu. Nah, makanya a great support system itu tentunya secara umum ya, ini aku secara umum aja, bisa mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, menemani saat dibutuhkan, menjaga rahasia dengan baik, dan ini yang paling penting ya, menghormati kebutuhan dan pilihan lawan bicara. Ini penting banget untuk kita menyadari bahwa ini ya pada akhirnya ini bukan tentang kita, tapi tentang mereka gitu, tentang proses mereka untuk pulih. Kita ya sifatnya supporting aja, menghormati apa yang bisa kita bisa diskusikan, kita bisa bantu. Ya tadi salah satunya kayaknya Mbak Ani juga sempat menyampaikan pentingnya kita bisa memberikan ruang diskusi bahwa ada opsi-opsi untuk dukungan itu seperti ini A, B, C, dan tentunya diharapkan keputusan gitu ya, keputusan untuk mengakses atau bagaimana teman-teman penyintas memproses pengalaman kekerasannya kembali kepada mereka, karena bagaimanapun juga mereka lah yang memiliki daya untuk berproses pulih seperti itu. Jadi kita adalah sahabat, kita mendengar dan kita mendukung teman-teman penyintas.